Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Salatuhu wa salamuhu ala nabiyil karim habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, pengawasan dan nurul hikmah. Wakumullah radhiyallahu wa barakalakum sedaya tansah pinaringan rahmat barokah sang Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Lalu niki sampai pada bab tayamum. Hadis nomor 136 halaman 47. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 47, hadis yang ke-136. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu birra'bi masirata syahrin, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulin adrakat sholatu falyusalli. Dzakarul hadis. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, u'titu khamsan, aku diberi oleh Allah 5 anugerah, lam yu'tahunna ahadun, di mana anugerah itu tidak seorang pun sebelumku mendapatkan. Lam yu'tahunna ahadun qabli, yang belum pernah sebelumku seseorang mendapatkan 5 anugerah tadi. Pertama, nusirtu birru'bi, aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa ketakutan. Masirata syahrin, sejauh perjalanan 1 bulan. Wa ju'ilat li, dan dijadikan li untukku al-ardu, bumi, dijadikan masjidan sebagai tempat sholat, bagi masjid tempat sholat, wa tahuran, dan sarana untuk sesuci. Maka kata Nabi, fa ayyuma rajulin, siapapun orang adrokatu as-sholah, yang mendapatkan waktu sholat dimanapun tempatnya, fal yusolli, silahkan dia ini sholat. Hadis ini tapak alih. Hadis ini termasuk hadis yang masyhur, banyak disebut di dalam kitab hadis. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi anugerah. Dalam hadis ini 5 hal yang anugerah ini hanya diberikan kepada Nabi. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin, diletakkan perasaan takut terhadap musuh-musuh Nabi sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan itu perjalanan seangkatan, perjalanan berangkat 1 bulan, perjalanan kembali 1 bulan. Jadi bukan hitungan pulang pergi, betul. Di jarak antara tempatnya musuh sampai tempatnya Nabi itu dibutuhkan waktu 1 bulan. Berarti lebih sangat. Ingat saya ketika orang Arab ketika perjalanan ke Masjidil Aqsa,
dengan kendaraan onta ditempuh sekitar 40 hari. Berarti lumayan jauh Pak ya. Antara Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, tapi tidak sampai 40 hari, ini kan 1 bulan. Diatur. Ini keistimewaannya Gusti Nabi Muhammad SAW. Terus musuh-musuhnya itu ketika berhadapan dengan Nabi, pokoknya asal ada perang, itu musuhnya itu dari sampai ketemu jarak perjalanan 1 bulan itu pun Daudi. Itu berrompi masih rota syahrin. Dalam penjelasan ulama itu kalau memang peperangan itu diikuti oleh Nabi, soalnya ada perang yang diikuti Nabi, wonten sing perang sing boten diikuti Nabi. Nah, perang sing diikuti Nabi namanya perang Ghazwah, yang tidak diikuti Nabi namanya Hariyah. Panjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga itu terjadi peperangan berdasarkan Nurul Yakin ada sekitar 67 peristiwa perang yang Nabi mengikuti itu menawi bertempat 27 kali, sisanya Nabi tidak langsung. Nusir tu birru'bi masir tasyahrin, ini ibadah Nabi. Yang menjadikan takut itu apakah semata-mata faktor mukjizat atau memang ada fakta lapangan, fakta zahir sing kasat mata yang menjadikan musuh itu sami wedhus. Nah, menurut di dalam Subul Salam dipun jelaske kali-kali main nih Pak, kali-kali wonten. Pertama dari sisi napa niki mukjizat, ini memang ada unsur itu. Nomor kali juga ada unsur lahiriah. Napa niku? Ya menika semangatnya sahabat. Orang kafir itu sangat memahami betapa mujahidin sahabat-sahabat yang mendukung Nabi ini betul-betul diri. Bahkan bagi mereka syahid itu sebuah kebanggaan, sebuah amal solih. Dan saat ini wonten tiyang perang karo wong sing malah pengen mati syahid kan malah deni Pak. Kekuatannya double ya Mbak ya. Kekuatannya double. Karena dia misinya tidak dunia tapi ini sing datuk setiap kafir niku getar. Ini perang apa niki Badar Kubro nek boten lepat. Kan wonten salah satu sahabat wis kedarung mangat perang kelalen nggo pedang. Ya napa mangat perang kelalen nggo pedang niku. Akhiripun anak-anakane sampai nggawa akar napa niki akar tumbuhan dinyabet apa musuh. Ini nyatane ya saged anu mateni niki. Fi riwayatin sahabat itu namanya Abu Dujanah, piyambakipun terus napa niku disilai pedang Kanjeng Nabi. Abu Dujanah kelan nggo pedang. Nggih Kanjeng Nabi. Belum tak silai, turun, tapi ana syaratnya. Syaratnya apa? Silahkan kau pakai, tapi jaminannya kudune pedangnya sampai buang paham betul Pak? Satu, buang no pedang angel. Nah, diantem no wesi rel itu cepet buang, tapi diantem no nungso masalah sampai buang. Nah ini semangatnya sahabat. Ini yang menjadikan secara lahir yang kafir ada perasaan khauf. Terus jangan semata-mata tidak semata-mata faktor mukjizat, tapi juga secara lahiriah mendukung. Terus yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan khusus aku dan umatku Allah menjadikan masjid ini sebagai masjidan, tempat sholat. Dan ini ampun dimaknani masjid mriki masjid uruf syar'i jangan. Tapi masjidan meniku mahallus sujud ay mahallus sholat, tempat sholat. Mboten kok terus hadis ini dimaknani oh berarti ya seluruh permukaan bumi hukumnya masjid. Berarti kalau kita melihat hadis ini berarti i'tikaf dimanapun lah bisa. Wong waju'ilat liyal ardu
dan bumi bagiku dijadikan masjid bagiku dan bagi umatku dijadikan masjid. Berarti nek ana wong salat tahiyat masjid ora kudu ning masjid. Bone dalan ya kenal termasuk al-ardu. Dan ini buatan di al-ard napa masjidan ay mahal sujud tempat. Niki. Terus hadis niki napa nih khusus umat Kanjeng Nabi salat niku mboten kudu ning tempat ibadah. Ini beda dengan umat sebelumnya. Umat sebelumnya nek kepengen ibadah niku ya ning gone panggenan ibadahipun fi ma'badihim ibadahnya. Ini umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang penting netepi syarat. Yang penting tempat sholatnya itu tidak najis. Pokoknya netepi dimanapun bisa. Terus nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wonten Pak beberapa tempat ingkang patut kagem sholat sekaligus tidak patut untuk sholat nggih wonten. Contohnya napa panggonan sing musamitan lin najasah ingkang ngantri najis. Dan iki ampun nggih sholat. Wonten napa niki wong sholat ngisore ini najis. Ana wong sholat gelar sajadah tapi ning dhuwur sepiteng. Pak. Pada saat dia sholat, dia tidak kena najis wong sajadah. Tapi ngisore sajadah niku cor-coran, ngisore cor-coran nggo najis sepiteng. Jadi contoh meskipun itu sah masuk min jumlatil ardi tapi nganceri najis. Ini makruh. Sholat kok ning dhuwur sepiteng makruh. Ana sepiteng kok ning jero masjid haram, wajib dibongkar. Ana sepiteng bangun di tanah yang hukumnya masjid. Di tanah masjid tidak apa-apa, di tanah milik masjid tidak apa-apa, tapi tanah yang hukumnya masjid tidak boleh. Atas mereka ini tanah yang hukumnya masjid, tapi nek halaman masjid jenenge tanah milik masjid. Tapi nek bangunan berarti tanah yang hukumnya masjid. SMP yang ada di daerah tanah yang milik masjid tidak apa, tapi nek nenggone apa nih sing fi hukmil masjid tidak boleh. Ini beda karena jenengan bikin sepiteng di dalam rumah tidak masalah. Sama juga kok gue ngisor ruang tamu monggo, ruang tengah monggo, dalam kamar monggo. Ini masjid selama tanahnya ini fi hukmil masjid tidak boleh. Kamu ngantek dure ke sholat jamaah sore sepiteng tambah mboten patut. Ini pengertian apa niki ju'ilat al-ardu masjidan. Terus wa ju'ilat al-ardu tahuran. Bumi dijadikan untukku tahuran, sarana untuk bersuci. Sarana untuk bersuci. Berarti kalau kita lihat hadis niki sing dimaksud berarti sesuci sing rupa tayamum. Nah, hadis niki kita sedang berbicara soal apa alat tayamum, alat yang digunakan untuk tayamum. Nek wudu kan alat tahuroe niku, alat tahuroe niku air mandi air. Napa pepet batu atau sejenisnya. Tapi nek tayamum jelas jelas napa niku lah gitu. Cuma nek hadis niki Nabi tidak menyebut secara sharih turab debu, tapi waju'ilatil ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi itu sebagai tempat sholat dan sebagai sarana untuk sesuci. Tayamum nih. Mana nek cara mazhab Malik, yang tayamum itu tidak disyaratkan dengan turab, dengan debu. Sing penting karo bumi. Kalau bahasanya hadis ini waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Sing penting karo bumi. Bumi ini kan apa? Dalam al-majmu' syarah madzhab minal apa niki? Minal ahjar wal asjar wal jidar. Pokoknya kullu ma 'ala wajhil ardi. Napa-napa sing ada di permukaan bumi. Karena bapak misalkan Pak Ibu ajeng tayamum kok ning gone napa niki latarnya. Asal tidak jelas ada najisnya. Asal yang penting mereka
saged ning gone lemah, saged ning wit-witan. Asal ana wit terus kita tayamum. Atau ahjar batu, ana watu. Senajan secara zahir batunya bersih tidak ada debunya, berbudanan terus garing, bersih batunya. Apa-apa, kenapa? Karena ini ada di atas bumi. Makanya bahasanya Quran, fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Fatayammamu dan tayamlah kalian su'idan dengan su'id. Su'id niku kullu ma'ala wajil ardi. Nek cara sebagian mazhab dan mufassir apa-apa sing ning dhuwur. Cara versi Syafi'iyah dipersempit Sa'id niku turab debu. Iki mangke wonten hadis ingkang mentaksis tahur napa niki al-ardu tidak bumi ini, tapi yang dimaksud adalah nya. Niku mangke wonten hadis yang berbicara secara khusus. Wa ju'ilatil ardu masjidan. Yang ini nek teng rumah sakit Pak sering dipakai. Kalau teng rumah sakit ini mboten nate ngongkon pasien nek tayang kon nyepno debu mboten. Oke ya wonten kan rumah sakit debu-debu tok nyepno debu. Janganlah kita pakai kaul yang mengatakan su'idan niku ma'ala wajhil arti. Sing ngene nempel bumi secara permanen. Teng figur sunnah niku minal asjar kados wit-witan wal ahjar bebatuan wal jidar tembok. Sahabat wonten Pak ingkang tayamun dengan jidar wonten teng figur sunnah disebut. Waktu sahabat wonten tayamun karo tembok. Meskipun nek versine Imam Nawawi ya bener tembok, tapi tembok sing bertebu. Jidar al mutrab. Jidar yang ada di hadisnya siji tapi pahamannya macam-macam. Oke, ngoten iki. Itu memang ada kalau yang membolehkan cukup yang penting barang niku nempel ning secara permanen. Dan mangke pasien kon nggawa debu mangke tak wonten proyek debu wae. Mangke tak kula kudune kon ngadai plastik utawa gendul cilik-cilik. Cukuplah tembok. Kecuali ketika dalam kondisi tertentu pasien meraih tembok susah. Lho wonten lho Pak. Pasien sing kon tayang karo tembok mboten saged. Contone napa? Pasien kados teng bed ICU wonten niku. Awake lemes, bete niku jarake manten jarak karo nek meraih tembok mboten saged. Apalagi dia ini apa kadang-kadang gitiin terus awake lemes. Pakai selang tipis repot dalam kondisi ngeten iki napa ajeng dipaksakan meraih tembok. Di dalam Majmu' Syarah Madzhab wis pokoke apa-apa sing iso dimek ngoten Pak, sementing sesuatu itu nempel ning bumi nggih pun akhirnya pakai bed. Tapi niki pendapat yang lemah sekali. Ini alternatif. Makanya saya sering mengatakan kalau bisa meraih tembok dengan tembok, karena ini mazhab Hanafi, mazhab Maliki seperti itu. Tapi kalau tembok kok susah, dikali. Karena jangan sampai ampun atos kedadosan wonten pasien mboten salat goro-goro gak iso wudu, gak iso tayamum karo tembok ampun. Meskipun wonten Pak, bagian rumah sakit ingkang nyata-nyata nyiapke apa niki debu wonten, bahkan disiapke alat dan ada debu tenggone botol ya monggo niku gimana saya niku saya. Tapi secara aspek hukum ini tidak harus, ada beberapa pandangan ulama fikih. Aneh mungkin Bapak Ibu alhamdulillah nggih diparingi sehat, ngeten dereng patos krasa bahas ngeten iki. Kadang-kadang pas kena banyu greges mboten genah utawa pas mboten wonten toya. Senajan nggih teng daerah mriki
Jarang sekali kedadosan kurangan banyu. Nggo tayamum kan jarang sekali. Yang sering tayamum kan karena sakit. Ini kita paham. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusolli. Maka siapapun yang masuk waktu sholat, menangi waktu sholat, dimanapun dia berada, falyusolli sholato asal izin ning bumi. Mulane terus ulama fikih terus bikin diskusi. Terus bagaimana hukumnya orang sholat tidak di atas bumi? Tidak di atas. Soalnya piyambake niku nembe napa nggih? Numpak kapal terbang. Kapal terbang. Utawa sedang di ruang angkasa. Iki manten angel Pak nih. Dan nek hukum asale selama dia ini bisa mengepakkan kakinya di bumi tidak boleh. Boleh. Bahkan di dalam sholat fardu, sholat fardu naik kendaraan itu hukum asalnya tidak boleh. Karena tidak dicocokkan Nabi. Nabi itu sholat di atas kendaraan itu fi sholatin nafli, naflus safar, sholat sunnah. Tidak ada riwayat Nabi sholat fardu di atas kendaraan, tidak ada. Makanya cara fikih nek sholat sunnah neng dur kendaraan monggo, tapi nek sholat fardu selama bisa turun dari kendaraan wajib turun. Kok sengaja neng dur tidak boleh, kecuali ada udzur. Apa udzure? Contohnya kendaraannya jenengan kapal terbang, lah kok dur arep medun saat sing anjlok Pak. Nah, kan tidak mungkin. Ya terpaksa di atas. Dengan misalkan numpak kereta jam sholat, mestinya harus turun. Karena tidak ada riwayat Nabi sholat fardu di atas kendaraan, tidak ada. Mestinya kudune turun. Tapi jangan turun saanggon-nggon ya bahaya aturan. Nah itu berarti makdzur itu berarti ada halangan. Nah, itu hukumnya beda lagi. Ya akhirnya sholat sak-sagete. Jadi kaifa amkana nek bahasa fikih Syafi'i ini kaifa amkana. Wis pokoke sak pongange sak pisane. Seperti sholat naflu safar di atas kendaraan sebisanya. Lagi on. Wa fi hadis Hudzaifah. Dan di dalam hadisnya Hudzaifah indal muslimin menurut riwayatnya Imam Muslim. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najdil ma'a. Kalau di dalam Bukhari Muslim itu cukup wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Tapi nek di dalam riwayat Muslim versi Hudzaifah bukan Jabir niku wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Dijadikan turbatuha debunya bumi lana untuk kita tohuron sebagai alat bersuci, tapi idza lam najidil ma ketika tidak mendapatkan lebih dibandingkan di atas Nabi hanya menyebut maju ilat li al ardu, dijadikan bumi untukku tohuron alat untuk suci. Tapi giliran hadis di dalam Sahih Muslim riwayat Hudzaifah waju ilat turbatu debunya. Mulane nek cara kaidah usulipun mazhab Syafi'i ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran niku napa nggih nasun mutlakun sifate mutlak qaulun mutlak dawuh sing sifate mutlak sementara wa ju'ilat turbatuha nggih niku muqayyad. Jadi nek bumi itu masih mutlak, masih global. Iso watune, saged wit-witane, saged debune. Tapi nek turbatuha niku berarti sudah menyebut afrodnya, bagiannya, unsur-unsur di dalam bumi. Berarti niki apa niki saged dados taksis, mentaksis. Taksis. Karena keumuman al-ardu itu akhirnya ditaksis dengan kekhususan turbatul ardi. Lain cara fikih Syafi'i
nek wonten tiyang tayamum nggih kedah karo debu, nek sengaja karo tembok mboten saged. Nek sengaja kalih napa niki batuan mboten saged. Harus dengan debu. Alasannya niki dan ini sahih di dalam Sahih Muslim. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuron di dalam najidil menanggapi napa nggih hujah niki kados mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, Hanafi sing kenceng ora kudu debu. Sing penting apa-apa sing nempel ngene. Ngaten iki nek nanggapi ngeten, Pak. Jadi dzikru ba'di afrodin niku la yukhassisuha. La yukhassis. Penyebutan sebagian unsur dari sekian unsur yang ada di bumi itu tidak bisa mentaksis napa niki ardunya mboten saged. Karena turab niku fardun min afrodil ardi. Ngeten iki nek cara usule mboten saged untuk mentaksis, tapi niki kaidah usule mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Nek kaidah usule mazhab Syafi'i niki saged. Mulane dunia fikih niku jero, Pak. Dunia fikih niku jero. Hadisnya kedua mazhab itu paham, dia memahami hadis yang pertama, dia memahami hadis yang kedua. Mereka juga punya kaidah usul, tapi ternyata kaidah usulnya mboten sami. Biasa tegone bab taksis, bab al-am wal khas, bab taksis, bab ta'mim, bab mutlaq muqayyad niku ternyata kaidah usul niku mboten disepakati, macam-macam. Ya wajar hadisnya podo tapi hasil ijtihadnya beda. Ampun diarani mboten paham hadis mboten, semuanya itu ulama hadis. Imam Syafi'i ini mujtahid mutlak niku sak ndure, apalane niku sak ndure Imam Ahmad. Ahmad itu hafalannya 1 juta hadis. Nah, kelas Ibnu Qayyim paling-paling 100.000, Imam Nawawi paling-paling 100.000, Imam Ghazali 300 ribuan. Imam Bukhari kelasnya 600.000. Imam Muslim nggih wonten. Imam Ahmad niku 1 juta. Wonten niki keterangane. Lah Imam Syafi'i sak ndure. Di mujtahid mutlak niku wonten. Nggih wajar piyambake sangat dekat dengan zaman sahabat. Jadi ngapalane ora sak kedawan, hadasana mboten kedawan. Saat itu jumlah perawi hadis dereng begitu banyak, jadi ya wajar nek apalan itu patah. Semakin ke bawah itu semakin angel. Ale mata rantai semakin tuh. Wa an aliyin. Wa an aliyin saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Inda Ahmad mungguh Ahmad. Ini kita musnad Ahmad. Wa ju'ilat turab li tahuran. Wa ju'ila lan den dadekke aturabu debu li kagem ingsun tahuran alat untuk. Jadi ternyata tidak hanya di dalam Sahih Muslim, tegone Musnad Ahmad ternyata wonten. Karena memang bolak-balik ya memang khilaf, Pak. Ada yang mengharuskan nek tayamum betul debu, konten sing tidak harus. Penting telapak tangan ini tempel tegone bumi utawa sesuatu sing nempel tegone pun. Nah, ini gantos. Hadis nomor 139. Wa an Ammar bin Yasir. Juga hadis saking sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqala. Ba'athani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngutus ni kepadaku an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, dalam satu kebutuhan, satu tugas. Fa'ajnabtu. Sahabat Ammar ini diutus kanjeng Nabi ke suatu, ya ada tugas lah. Nah, kok nenggone perjalanan malah junub. Falam ajidil ma, tidak menemukan air. Junub arep adus ora iso ora ono banyu.
Fatamarragtu fis sa'id. Terus guling-guling sapa ingsun. Fis sa'idi di debu. Kama tamarraga ad-dabbah. Kama tamarragu ai kama tatamarragu ad-dabbah. Kaya dene guling-gulinge wan. Iki soale dereng wonten niku Pak penjelasan carane tayamum. Jadi wonten sahabat niku diutus Kanjeng Nabi ning perjalanan junub kan mestine wajib mandi. Lah luru banyu susah. Padahal arep salat. Piye carane? Nah, memang benar piyambake niku mireng ayat fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Amar niku pun mireng. Nek kowe gak nemu banyu, mbah kanggo wudu, mbah kanggo mandi, fatayammamu maka carilah. Tayammum ai faqat sudu. Carilah debu. Thayyiban sa'idan thayyiban. Pun ngertos nek memang tidak ada air niku solusine loro debu. Cuma carane tayamum dereng dijelasno Kanjeng Nabi. Akhirnya terus piyambake terus ngira-ngira iki berhubung napa kepentingane kanggo mandi ora ono banyu. Kayane ya carane aku tayamum ya ngono piye bisane napa niki debu iku ngratani awak. Akhirnya piyambake gulung-gulung. Awake ini diusek-usekno apa niki debu. Usekno debu. Di sahabat nih Pak saking kepengene suci. Nah, suci Quran memerintahkan kon luru debu tapi durung weruh carane. Piye akhirnya terus dikira-kira. Lah begitu sampun summa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Terus aku sowan dhateng Kanjeng Nabi. Lah niki ngoten niku ora dikira-kira tok. Terus napa dicocokno karo Kanjeng Nabi. Dan niki pentingnya ngaji. Si aja dikira-kira tok. Mulane niki dalil Pak. Agama niku mboten cukup dengan bacaan. Amal ya tahu ada ayat fa illam tajidu ma'an fatayamamu, tapi agama niku butuh petunjuk, penjelas, butuh ngaji. Jenengan kok buka apa ngandalno maca buku, ngandalno maca WA, ana grup ngaji iki WA, terus ana YouTube nyetel video. Tapi mboten ngaji di hadapan guru, nggih mboten saged. Agama niku zaman kajian pun wonten buku pun wonten tulisan, tapi tetap sing jenenge sahabat ngaji. Amar ngoten. Ya wis tau krungu ana tayamum. Cuma akhirnya saya ngepasno ngaji karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu li nyebut sapa ingsun, saya menyampaikan dalika. Carane aku tayamum niku lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, terus Nabi berkata, bersabda, innama kana yakfika an taqula biyadika hakada. Innama yang mestine sesungguhnya amar kana yakfika cukup untukmu an taqula kamu mengatakan biyadika dengan kedua tanganmu. Taqulu niki bimakna taf'alu. Tidak buatan buka sarah hadis bingung. Tak waca sekilas takulu ya. Berarti ya deka dadi makul kaule ya takulu janggal nih. Takulu ini gimana? Taf'alu. Wong Arab kadang ngoten niku. Ngomong tapi ora pas karo apa niku bahasane. Tapi niki dawuh Kanjeng Nabi Pak nggih sewu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Kanjeng Nabi ngoten. Memang Arab gaya-gayane sesuai karo gayane wong Arab. Antaqula biyadika. Kamu berbuat biyadika dengan kedua tanganmu hakada kaya ngene. Pripun? Tsumma daraba yadayhi. Nabi memukulkan biyadayhi dengan kedua tangannya al-ardo bumi. Bahasane
Bahasanya hadis ini bukan kok turbatal ardi, turabal ardi, debunya bumi tidak, tapi ardo bumi. Durbatan wahidatan, dengan pukulan yang satu. Tumma masaha, dan Nabi mengusapkan asyimal, telapak tangan kiri, alal yamin, diusapkan ke telapak tangan kanan. Wadzohiro kaffaihi, kemudian diusapkan punggung kedua telapak tangannya, wajahu, kemudian wajahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini mana? Dijadikan hujah fuqaha. Tayamum tidak harus durbaten, tidak harus 2 kali tepukan. Ulama khilaf, Pak. Cara pendapat jumhur tidak cukup 1 kali, minimal 2 kali. Tapi hadisnya Ammar bin Yasir ini kok cukup 1 kali. Gini, terus diusap telapak, punggung. Ini hadisnya Ammar bin Yasir ini cukup telapak, baik punggungnya maupun bagian dalam. Gini, wajah. Jadi saking niki terus napa nggih? Terus wajah. Ini nek ditingali ya. Masaha asyimal kiri alal yamin, tangan kanan, shimal kan kiri, alal yamin kepada tangan kanan, okay. Terus wadzohiro kaffaihi, wajhi, jadi tangan rien nembe wajah. Ini versi hadis ini, tangan rien nembe wajah. Karena ada sebagian ulama yang napa nggih persis hadis ini. Jadi cukup 1 kali untuk mengusap telapak tangan 2 dan 1 wajah. Nah, tayamum itu mboten samping telu, ping telu kok ya blok-blok Pak nggih. Blok-blok paham mboten? Bahasa wetan itu kan bahasa mriki. Cukup 1 kali. Terus langsung kita Oke, telapak tangan itu diusap punggung sama bagian dalam, terus baru pun. Penjelasan tambahannya mangke teng ngandhap. Kula cuma kemutan nggih. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir niki termasuk sahabat yang masuk Islam ring 1 Pak niki. As-sabiqunal awwalun. Ammar bin Yasir niki sing nate disiksa riyen pas periode Mekah. Jadi termasuk as-sabiqunal awwalun. Sahabat sing semakin dekat Islamnya itu semakin sikoh. Sedaya sahabat sikoh ya. Mak wis di napa nggih utamake ya Ammar bin Yasir. Yang menarik, saya pernah baca di dalam kitab Ihya ya. Ammar bin Yasir itu diceritakan nek salat itu cepat. Niki. Salate Ammar bin Yasir cepet. Nek jen ana wong salat kok cepet nih alirane Ammar bin Yasir. Salate niku salatane pendek, rukuk ditakoni karo sahabat, ana sahabat mboten seneng. Ngerti Ammar bin Yasir salate cepet. Kowe ku piye? Salat kok cepet kaya kae. Coba delok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek salat suwe, gawakno rukuk, gawakno sujud. Lah kowe rukukmu sedilu, sujudmu sedilu. Kok malah ora khusyuk. Apa kata Ammar bin Yasir? Dan bareng malah
justru sholatku tak cepetno ben khusyuk. Ngoten apa? Amir lho nih. Lho kok iso? Iya, sebab saya tidak memberi kesempatan kepada setan untuk mengganggu hatiku. Ngoten. Aku tidak menyiapkan, saya tidak memberikan kesempatan setan untuk iwas isudur. Jadi begitu aku rok subhanallah wis langsung wis. Sebab nek tak suwekno terus malah mikir liyane. Iki boten ngarang lho, Pak. Kula macane wonten kudu guyu ngene Ihya Ulumuddin. Termasuk salat sahih. Iki nggih Amir bin Yasir, nek sing lain sing sanase duang. Nek kados Abdullah bin Umar nek salat kaya wit panteng ora ubah blas. Suwene pol niku Abdullah bin sahabat sanase ngoten. Iku wonten lan sahabat macam-macam. Laika ala hudam mir rabbihim laika humul lihum. Sedaya niku nggih leres. Sedaya niku ngambil saking bahrun min buhuris syariah an-nabawiyah. Mereka semua mengambil dari lautan segoro kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap jaga tumakninah, mboten kok cepet-cepetan rasang, mboten jaga tumakninah nggih salah. Pun wa fi riwayatan lil Bukhari, di dalam riwayatipun Imam Bukhari, wal daraba bi kaffaihi al ardo wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Nek niki wau muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah, saat ini ada hadis riwayat khusus dengan Sahih Bukhari. Wa daraba bi kaffaihi al-ardo, Kanjeng Nabi niku gepokno kaffaihi telapak tangan kaliye al-ardo ke tanah. Setelah itu tidak langsung diusapke, wa nafakha fihima ditiup riyen. Nah, versi Bukhari sebul sih. Kanan kiri disebul. Setelah ditiup masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Telapak niki diusapno wajah riyen, setelah wajah dua telapak. Ini nek dipraktekno ngeten, Mbak. Ini versi Bukhari ya. Iki. Terus disebul. Usap wajah kali, terus apa niki usap punggung tangan. Red. Ngeten. Red. Nek kula memahami ngeten. Terus punggung telapak tangan kiri, usap punggung tangan kanan. Telapak tangan kanan usap punggung tangan kiri. Setelah itu baru apa niki namanya? Hati nih. Ditempel ke teng bumi, ditiup, usap ke wajah, dua telapak. Dan tesih pakai pikiye napa niki maliki kalih Hanafi engkang tidak harus sampai siku. Dan ini memang persoalan khilafiyah. Karena Nabi itu pernah tenggone hadis niki hanya telapak ngantos siku. Terus sing siku ndi dalile? Nah niki nek ditakokke. Ndi dalile kok ana apa tayamum kok sampai siku. Niki hadis yang ke-141. Wa ani bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatani. At-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tayamum itu ada dua tepukan. Tepukan pertama untuk muka, tepukan kedua untuk kedua belah tangan ilal mirfaqaini,
ilal mirfaqo ini tidak cukup telapak, tapi sampai dengan siku. Rawahu ad-Daruqutni, hadis niki dipun riwayatke dening Imam ad-Daruqutni, was-sahhaha al-a'immah waqfahu. Para imam hadis menganggap hadis ini mauquf. Memang nek dilihat dari sisi derajat hadis nggih sak ngisore sing tenggone Bukhari Muslim, tapi hadis ini tidak sampai derajat dhaif. Makanya tetap dipakai kali mazhab Syafi'i. Di samping tayamum niku cara kaedahe, tayamum niku ibadah sesuci sebagai badal. Wudu niku mubdal minhu. Terus badal pengganti. Lah, ketika pengganti maka mestinya tidak lebih sedikit daripada yang diganti. Iki teorine kuwait Pak niki. Kalau nanti maca alasan iki tegene Asbah wan Nadhair Lisuyuti. Itu kenapa mazhab Syafi'i kok kenceng sampai siku? Iya, sebab tayamum niku gentene wudu, padahal wudu niku bagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jelas Quran menyebut ilal marafiq. Dan saya ketika tayamum itu badalun minal wudu, kenapa kok malah lebih sedikit daripada yang diganti? Ini hujahnya waktu ini. Di samping ditingali ngendikane Kanjeng Nabi, at-tayammum durbatan bil wajhi wa durbatan bil yadaini ilal mirfaqain. Makanya memang pada akhirnya ada khilaf di antara ulama. Lah, nek ningali hadis niki, tayamum itu tidak cukup satu tepukan, Pak. Kudune ping kalih. Dan ini yang dirumuskan teng fikih Syafi'i. Lah nek wonten tiyang tayamum kok hanya satu tepukan, ngeten mboten sah. Satu untuk wajah, satu untuk dua tangan. Malah nek kula mau tenggone anak, terus tenggone Bu Jeromi, tidak harus tepukan pertama untuk wajah, tidak harus tepukan kedua untuk dua tangan. Yang penting berbateni dua tepukan. Soal untuk mana terserah. Jadi seandainya wonten tiyang nggih, tepukan pertama cukup tangan niki kanggo wajah. Nah misalkan satu, ini kan dereng tinggi nih, dereng tinggi. Akhirnya pun niki kanggo tangan kanan. Kan baru setepuan. Tepuan kedua cukup di tangan kiri. Yang sah. Tidak harus yang tepuan pertama kanggo wajah, tidak harus tepuan kedua kanggo dua tangan. Yang penting rong tepuan, yang penting wajah diusap, yang penting dua tangan diusap. Jadi prakteknya itu sakit tepuan pertama untuk wajah, tepuan kedua untuk dua tangan. Boleh tepuan pertama untuk wajah sak napa niki? Sak telapak. Sing niki kangge tangan kanan misalkan. Lah kan tangan kiri dereng. Tepuk maneh kangge tangan kiri. Sampeyan kok dereng, Pak? Mulane nek didamel kesimpulane ngeten. Nek kita pakai fikih Maliki sing cukup telapak, berarti ngeten, Pak. Berarti ngeten. Oke. Full. Ada tiga versi sing kula waos berdasarkan hadis ada tiga versi. Versi pertama betul saya sebul. Ini versi ini Amir bin Yasir. Tangan sik. Oke, pokoknya tangan awal. Dari itu terus wajah. Berarti kalau kita pakai teori ini, berarti tidak begitu memperhatikan debu yang mustakmal, karena mestinya ketika sudah dipakai nenggone tangan wajah harus mustakmal, tapi mboten dianggap. Versi pertama, versinya Ammar bin Yasir. Tangan saya. Ini mata kekuk soal berangkat praktik versi ini. Versi kedua,
berdasarkan riwayat Butin itu dengan Bukhari. Dan Bulse. Oke, warna terus masa bima wajahu wa kafaihi. Mas ya. Terus tangan. Telapak. Jadi masih versi 1 ya 1 pukulan, versi 2 ya 1. Lah, versi ketiga niki saking Abdullah bin Umar. Hadisnya tegone napa nih Sunan Ad-Daruqutni. Tayamum itu 2 dorbah, 2 pukulan. Dorbatun lil wajhi. Berarti saya atas, Pak. Kali ya. Tempel malih. Wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Pukulan yang kedua untuk 2 tangan sampai siku. Ini kalau ngaji sama guru ngeten. Gele. Telapak tangan kiri, usap tangan kanan, sing diusap punggungnya. Sampai siku. Balik bagian dalam. Terus punggung bawah. Terus mangke telapak tangan kanan ngusap tangan kiri. Sampai siku dibalik bagian dalam, punggung jempol kiri, straight terakhir tapak kali tapak. Jadi telapak niki Pak, permukaannya dibagi 3. Batine jari, batine telapak, kali batine jempol. Yang batine jari kanggo ngusap punggung tangan dari ujung jari sampai siku. Batine telapak kanggo ngusap bagian dalam. Batine jempol kiri kanggo ngusap punggung jempol kanan. Paham nggih? Telapak tangan kanan batine jari kagem ngusap punggung. Terus niki kagem bagian dalam. Terus niki kagem punggung telapak jari jempol. Terakhir telapak kali telapak. Introto. Iki kula nate sakit guru wonten niku ben bisa natin mutasilin nggih saya guru-guru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok mau yang tenang? Saya kan meskipun ini tidak wudu, tapi kan ada unsur takmin. Dia bisa neng ngusapin niku roto. Dia bisa neng ngusapin niku roto. Nah, kalau kita memakai hadis niki berarti nek wonten tiyang tayang tidak ndurbata ini mboten 2 kali tepukan mboten sah. Tapi nek kita pakai sing riwayat sing gile gitu kan. Ngeten iki khilaf. Maklum nggih, ada beberapa pemahaman wonten. Wa an Abi Hurairah. Tunggal hadis saking sahabat Abi Hurairah. Nggih wonten sing tanglet Pak nek niku boten karo debu teng tembok apa ta sing disunahno nyebul. Nyebul niku fungsine napa? Nggih dipahami mawon bisa jadi untuk napa nggih ngresiki debu ben boten terlalu blok-blok Pak nggih. Takhfifan liturab untuk menipiskan debu. Nah, sebul. Ben boten patos kandel. Mangke nek kandel lak darani wong kukuran Pak nggih. Sebul. Tetapi sebagian ulama ada yang tidak harus ditiup. Nek ditiali hadis niki, hukumnya nyebul napa? Napa yundabu sunah, napa sekedar ya juzu. Itu ulama khilaf. Kalau mau teng subul salam yundabu disunahno nyebul. Delok Kanjeng Nabi. Tapi yang tadi saya mengatakan orang ngantek sunah. Tapi iki kula dereng ngertos saya, tapi teng subul salam jelas waqila la yundabu tidak disunah. Terus sebagian ulama ada yang tidak harus sebul tapi diketek makanya. Tujuannya apa? Tujuannya seandainya debu niku wonten napa niki mungso pasir-pasire ben saged rontok. Bisa. Jadi intinya napa yang bukan debu agar
tidak masuk, kemudian yang debu agar tidak terlalu tebal. Wa an Abi Hurairah, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu debu wudu'ul muslim adalah wudunya orang muslim. Wa illam yajidil ma astrosinin, meskipun dia ini tidak menemukan air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma, maka ketika dia ini menemukan air, falyattaqillah, hendaklah dia ini takwa kepada Allah. Yo aja njaluk tayamum bae, wong ana banyu kudune kangelan sithik dulu. Fal yumisa, dan hendaklah dia ini mengusapkan air tadi nabuan ini basyaratahu, ke kulitnya. Jadi as-sa'idu wudu'ul muslim, tanah atau debu as-sa'idu wudu'ul muslim, tanah atau debu dalam hal ini adalah tayamum lah ya. Niku wudu'ul muslim, wudunya orang muslim. Mulane Pak, nek ditinggali hadis niki, kata Imam Hanafi, posisi tayamum itu benar-benar menggantikan wudu, berikut seluruh fungsi dan kemampuannya, itu persis wudu. Nek fikih Syafi'i mboten. Nah, jenengan tayamum nggih, itu hanya untuk tergantung niate. Nek niate tayamum hanya untuk tayamum untuk ibadah sunnah, jangan ya tidak boleh untuk sholat fardu. Nah itu tayamum untuk ibadah sunnah misalkan, ya kudune hanya untuk sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, sholat fardu tidak bisa. Tapi nek niate niku listibahati sholat, agar boleh menjalankan sholat fardu, berarti untuk satu sholat fardu dan beberapa sholat. Nah, cara fikih Syafi'iyah nanten, tayamum setunggal niku hanya untuk ibadah sholat fardu satu. Jadi seandainya nggih, jenengan saat durung maghrib tayamum untuk sholat maghrib, begitu isya dereng batal, ngoten niku wajib tayamum malih. Seandainya jan isya sampai subuh mboten batal, mboten sare, mboten batal. Ngoten niku untuk sholat subuh tayamum malih. Azan dereng batal. Betul nek wudu, jenengan saat dereng maghrib wudu. Sholat maghrib beto wudu niku, sholat isya dereng batal beto wudu niku, sholat subuh dereng batal beto wudu niku, sampai selama tidak masalah, selama dereng batal. Tapi nek tayamum mboten. Niki cara fikih Syafi'i. Mangke kemudian dalil-dalil teng ngandhapi. Tapi nek cara hadis niki as-sa'idu wudu'ul muslim, sebagian ulama kados fikih Hanafi enggak. Terus pokoknya sing jenenge tayamum ya persis wudu. Wudu iso lebih dari satu fardu, tayamum juga seperti. Lalu memang ada khilaf. Nggih, wa illam yajidil ma' asrajin, senajan dia ini tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ini berarti Imam Hanafi kenceng banget cekelan iki. Jal delok 10 tahun lho ora nemu banyu. Tayamum itu cukup. Berarti benar-benar persis dulu. Tapi seandainya menemukan air, hendaklah dia ini bertakwa. Lah niki sindiran Pak, kan Bapak dewek peringatan. Kita niki nek nembe mriyang, ampun giri-giri tayamum sebelum benar-benar dinyatakan tidak mampu wudu. Oleh kata wonten tiyang sakit sithik njaluk tayamum, padahal mestinya dia bisa wudu. Kalau ini kerja di rumah sakit mandan paham. Pripun sholatnya Pak? Tayamum. Loh, jangan ke kamar mandi bisa, sakit. Kena banyu, tidak ada masalah Pak. Kenapa tayamum? Loh, kalau kan sakit. Tapi yang bisa wudu. Tidak boleh tayamum. Harus itu wonten aja sithik kok terus yang sithik tayamum. Lah terus itu Pak, ada infus, ada perban pripun carane wudu. Lah takon carane. Langsung nyempulno dhewe terus angger meriang sithik tayamum. Selama bisa wudu, wudu. Baru ketika tidak bisa wudu, tayamum. Ngoten.
rame ojo angger-anggeran. Ini soal wudu dalam posisi wonten jabiroh niki benjang wonten pembahasan Pak nek sampun romator sampun 1 jam Bapak pun kados saya nggih. Nggih semanten besok kita lanjut babagan ini mangke penting Pak karena nanti kita akan membicarakan tentang fikih perban, fikih jabiro, nek tiang sakit niku carane wudu pripun, carane tayamum pripun, carane salat pripun nanti akan kita bahas. Persoalan penting nih. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.